Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Wirul Anwar akan menjelaskan sedikit tentang analisa dinamik dan elektromografis di Indonesia pada latihan push up. Pertama yaitu latar belakang. Latihan push up banyak digunakan dalam memperkuat gram untuk otot tubuh bagian atas. Instruksi umum yang digunakan oleh para praktisi adalah bahwa tubuh harus sejajar dan tangan dan kaki harus memberikan dasar penyangga yang stabil. Jadi tubuh kita itu sejajar dan tangan dan kaki harus stabil. Meski ada saran terkait penempatan tangan dan program yang memperkenalkan penggunaan baik untuk tangan atau kaki selama push up. Jadi push up itu tubuhnya harus sejajar dan tangan harus stabil. Itu push up yang benar. Kedua yaitu rumusan masalah. Telah ditunjukkan bahwa 100 anterior menunjukkan tingkat aktivasi yang berbeda ketika ekstremitas bawah diposisikan pada tingkat yang lebih tinggi, 10 atau berlutut, itu 7. Akhirnya pliometrik dan eksplosif push up digunakan dalam pelatihan atau protokol pengujian untuk kekuatan dan kekuatan tubuh bagian atas. Meskipun studi sebelumnya telah memeriksa efek klinis dari mengubah posisi tangan selama push up pada pemuatan siku sendi, ada kekurangan ilmiah bukti yang dapat digunakan untuk aplikasi praktis, seperti membangun program pelatihan. Sementara POP bagian dari push up hasil sebagian dari adaptasi mereka kemampuan untuk tingkat kebugaran yang berbeda. Analisis persyaratan mereka mengenai kekuatan yang diterapkan dan aktivitas berotot itu penting untuk klasifikasi varian latihan menjadi berbagai kesulitan level. Yang selanjutnya itu Tujuannya hanya mempelajari varian yang terkadang digunakan tanpa sepengetahuan potensi tantangan mereka yang berbeda. Varian tersebut dibentuk dengan mengubah posisi tangan secara lateral dan anterior posterior arah. Kami juga memeriksa varian dengan dukungan tambahan port dengan menempatkan lutut di tanah. Bermaksud untuk menggambarkan profil kinetik setiap varian. Pelat gaya digunakan untuk mengumpulkan variabel dinamis dan permukaan elektromyografi untuk merekam AC otot. Sensitivitas aktivitas otot dipelajari hanya untuk otot utama untuk latihan ini, yaitu pectoralis major dan triceps brachialis. Selanjutnya yaitu pembahasan. Latihan push up sangat populer di kalangan atas. Program penguatan tubuh mereka sudah tutup latihan rantai kinetik. Untuk jor dan triceps brachi adalah acting utama otot. Jadi yang otot yang paling digunakan dalam push up itu yaitu sini. Tangan, triceps brachi dan itu triceps brachi dan major. Push up dimuat oleh tubuh berat, tetapi biasanya dibandingkan dengan beban bergerak latihan bench press. Popularitas push up latihan muncul karena mudah dipelajari, tidak memerlukan peralatan. Jadi push up itu sangat mudah dipelajari dan tanpa memerlukan peralatan, dan dapat disesuaikan dengan tingkat kebugaran yang berbeda. Kemampuan beradaptasi dicapai oleh postur yang berbeda, disebut varian latihan, yang dapat diadopsi selama kinerja mereka. Praktis mengusulkan varian latihan ini mengubah posisi tangan dan kaki. Bagaimana pernah ada sedikit data penelitian yang menggambarkan kedua hubungan tersebut, perubahan koordinasi yang dinamis dan berotot di seluruh EF itu. Donkers ETAL dan ANETAL
mempelajari efek posisi tangan pada beban sendi siku selama latihan push up dilakukan dalam 6 varian, dan mereka melaporkan perubahan signifikan baik statis maupun maksimum kekuatan gabungan imum. Low ETAL dan Chow ETAL, mantan Aminet, beban itu berbagai rotasi lengan selama push up masing-masing dengan 2 tangan atau 1 tangan. Keduanya mengungkapkan perubahan signifikan dalam besarnya dan arah tion dan pasukan gabungan. Menunjukkan instruksi itu untuk melakukan latihan ini harus diberikan dengan sangat hati-hati, terutama ketika atlet yang terluka atau rekreasi full fat. Kesimpulannya itu latihan push up banyak digunakan dalam memperkuat geram untuk atlet yang kompetitif dan rekreasi. Meskipun instruksi dasar termasuk postur tubuh, biasanya tidak ada deskripsi kurator dan mengenai penempatan tangan dan kaki. Penelitian ini menemukan bahwa bahasa harus ada di antara postur yang berbeda. Sebagai perbedaan signifikan ada dalam variabel gaya dan aktivitas otot. Praktisi dapat mengubah beban awal bahwa subjek harus membawa dengan mengubah posisi tangan dan dengan memberikan dukungan tambahan seperti ketika berdiri berlutut. Pentingnya kedua fase naik dan turun harus dilaporkan. Sebagai variabel gaya menunjukkan perilaku yang berbeda selama fase-fase itu. Sikap juga penting untuk aktivitas otot. Mengubah rasio rekrutmen otot yang berbeda atau diharapkan mengenai otot tertentu. Karena parameter seperti durasi, rentang gerak, posisi, postur, dan kontribusi relatif fase sangat penting ketika push up dilakukan. Penelitian lebih lanjut diperlukan di bidang ini. Kesimpulannya, praktisi harus berhati-hati ketika memberikan instruksi dan menggambarkan push up. Jika tidak, calon mereka tujuan mungkin tidak tercapai seperti yang direncanakan semula. Yang terakhir yaitu saran. Penulis berharap agar semakin banyak penulisan mengenai varian push up ini untuk menambah pengetahuan kita mengenai varian push up. Sekian dari saya, Hudal Nawar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.